Pendidikan dan Penelitian Interprofesional, IP, untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Pendidikan dan Penelitian Interprofesional, IP, adalah pendekatan pendidikan dan penelitian yang bertujuan untuk melatih mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan agar dapat bekerja sama secara efektif. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kolaborasi yang lebih baik antar profesi. Berikut adalah penjelasan rinci. 1. Konsep utama IP. IP melibatkan pendidikan dan penelitian yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan untuk belajar bersama, memahami peran dan tanggung jawab setiap profesi dalam pelayanan kesehatan. Berlatih bersama, meningkatkan keterampilan kolaborasi melalui simulasi klinis atau studi kasus nyata. Bekerja bersama, mengintegrasikan pengetahuan untuk memberikan perawatan holistik kepada pasien. Profesi yang biasanya terlibat dalam IP mencakup kedokteran, keperawatan, farmasi, kesehatan, masyarakat, fisioterapi, psikologi klinis, ahli gizi, dan kesehatan lingkungan. 2. Tujuan utama IP. Tujuan pendidikan, meningkatkan kerja tim, mengembangkan pola pikir kolaboratif. Membangun pemahaman profesi lain, mengetahui peran, keterbatasan, dan tanggung jawab profesi lain. Mengasah keterampilan komunikasi, mengurangi miskomunikasi antar profesi yang dapat berdampak pada perawatan pasien. Tujuan penelitian, menemukan solusi kolaboratif. Menghasilkan inovasi dalam pengelolaan masalah kesehatan yang kompleks. Meningkatkan efektivitas sistem kesehatan, mengukur dampak kerja sama tim lintas profesi pada hasil klinis pasien. 3. Struktur mata kuliah IP. A. Komponen pendidikan IP, pembelajaran teoritis, definisi kolaborasi antar profesi, memahami konsep dasar IP. Prinsip kolaborasi yang efektif. Belajar tentang kerjasama yang baik untuk mencegah konflik. Pengenalan sistem kesehatan, mengkaji bagaimana profesi lain berperan dalam sistem kesehatan. Pembelajaran praktis, simulasi kasus klinis. Melibatkan mahasiswa dari berbagai profesi untuk memecahkan kasus kesehatan bersama. Kerja lapangan, mahasiswa berkolaborasi di rumah sakit, klinik, atau komunitas. Diskusi kasus nyata. Studi kasus dengan masukan dari berbagai sudut pandang profesi. Proyek kolaborasi, mahasiswa membuat proyek berbasis tim untuk menangani masalah kesehatan tertentu. Seperti manajemen pasien diabetes atau HIV/AIDS, B. Komponen penelitian IP, identifikasi masalah kesehatan yang memerlukan kolaborasi lintas profesi, seperti kepatuhan pasien terhadap pengobatan,
Pengelolaan penyakit kronis. Desain penelitian kolaboratif. Tim penelitian terdiri dari mahasiswa berbagai profesi, dengan pembagian peran yang sesuai. Pengumpulan data. Contoh data yang dianalisis meliputi tingkat kepuasan pasien terhadap perawatan kolaboratif. Waktu penyelesaian kasus darurat. Analisis dan laporan. Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal kesehatan untuk mendorong pengembangan praktik kolaboratif. 4. Contoh aktivitas dalam IP. A. Diskusi kasus interprofesional. Kasus pasien dengan diabetes mellitus yang memerlukan perawatan multidisiplin. Dokter mendiagnosis dan membuat rencana pengobatan. Apoteker memberikan panduan tentang penggunaan obat. Ahli gizi menyusun rencana makan sesuai kondisi pasien. Perawat memantau kondisi pasien secara harian. B. Simulasi klinis. Contoh resusitasi jantung paru, RJP, dokter. Memimpin tim dan memberikan perintah klinis. Perawat mengelola infus dan memantau tanda vital. Apoteker menyiapkan obat emergensi seperti adrenalin. C. Proyek penelitian bersama. Topik efektivitas kolaborasi antar profesi pada pengelolaan pasien stroke. Penelitian ini mengevaluasi dampak kolaborasi terhadap waktu pemulihan pasien. 5. Implementasi IP. A. Dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. IP biasanya diajarkan melalui blok kesehatan masyarakat. Mahasiswa dari profesi yang berbeda bekerja sama dalam proyek berbasis komunitas. Simulasi kasus klinis. Contoh, tim lintas profesi menangani pasien dengan penyakit infeksi tropis. B. Dalam pendidikan kedokteran internasional, Amerika Serikat. IP adalah bagian dari pelatihan klinis, dengan penekanan pada komunikasi antar profesi. Inggris, program IP mencakup simulasi kasus kompleks dan pengelolaan pasien kronis. Australia, IP diajarkan melalui mata kuliah mandiri dengan latihan di fasilitas simulasi canggih. 6. Manfaat IP bagi mahasiswa. Membantu mahasiswa memahami pentingnya kerjasama dalam sistem kesehatan. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik. Bagi pasien, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan karena pendekatan yang holistik. Mengurangi risiko kesalahan medis akibat miskomunikasi antar profesi. Bagi sistem kesehatan, mempercepat penanganan kasus kompleks dengan tim yang lebih terkoordinasi. Menurunkan biaya perawatan melalui pengelolaan yang lebih efisien. 7. Tantangan dalam implementasi IP, koordinasi kurikulum antar profesi. Jadwal mahasiswa dari profesi yang berbeda seringkali sulit disinkronkan. Kurangnya pemahaman tentang IP,
beberapa institusi belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan interprofesional. Fasilitas dan sumber daya terbatas, simulasi dan pelatihan lintas profesi membutuhkan fasilitas khusus. Evaluasi efektivitas. Sulit untuk mengukur secara kuantitatif dampak IP terhadap praktik klinis. Kesimpulan, pendidikan dan penelitian interprofesional, IP, merupakan bagian penting dari pendidikan kesehatan modern. Baik di Indonesia maupun internasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, IP memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pendekatan kolaboratif. Dengan penerapan yang lebih luas, IP dapat membantu menghasilkan tenaga kesehatan yang mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan memberikan perawatan pasien yang lebih efektif.